Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Kukuh Kurniawan Dwi Sukono, Sarjana Teknik Magister Engineering, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, saya Risma Vita Feliciana dengan NIM A01230005. Di sini saya akan memaparkan tugas metodologi penelitian resum seminar hasil peminatan transportasi. Satu, perencanaan perkerasan lentur fleksibel pavement menggunakan metode AASTO 1993, studi kasus Jalan Ngadirojo, Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Perkembangan infrastruktur dan transportasi di Indonesia meningkatkan kebutuhan jalan yang mampu melayani beban lalu lintas secara aman dan nyaman. Peningkatan volume kendaraan, khususnya kendaraan berat, menyebabkan kerusakan pada beberapa titik jalan sehingga diperlukan evaluasi dan perencanaan ulang struktur perkerasan. Penelitian ini bertujuan merencanakan tebal perkerasan lentur yang efisien dan ekonomis menggunakan metode AASTO 1993 berdasarkan data LHR dan DCP terbaru agar mampu meningkatkan kinerja serta umur layanan jalan. Lokasi perencanaan ini diambil pada proyek pembangunan pada ruas Jalan Ngadirojo sampai Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dengan panjang 2.200 meter atau 2,2 kilometer dan lebar 6 meter. Pengumpulan data yang dilakukan antara lain ada data primer dan data sekunder. Peralatan yang digunakan antara lain roll meter, roll pendek, buku dan pulpen, jam tangan, handphone, laptop, alat DCP. Software yang digunakan ada AutoCAD, Google Earth, Microsoft Excel, dan Microsoft Word. Analisa lalu lintas ini dilakukan untuk mencari lalu lintas harian rata-rata atau LHR dengan cara melakukan survei langsung ke lokasi menghitung tiap kendaraan yang lewat pada ruas jalan Ngadiroto Baturetno Kabupaten Wonogiri. Pelaksanaan survei dilakukan selama 24 jam di hari sibuk atau libur. Perencanaan tebal perkerasan lentur dengan metode AASTO 1993 dapat dilakukan dengan empat cara, antara lain: satu, faktor distribusi lajur atau DL; kedua, faktor distribusi arah atau DD; ketiga, nilai reliabilitas; keempat, nilai standar deviasi normal. Berdasarkan hasil survei dan analisis yang dilakukan, diperoleh volume lalu lintas rata-rata sebesar 9,812 kendaraan. Pengujian nilai CPR yang dilakukan pada 11 titik tes DCP sepanjang 2,2 kilometer menghasilkan nilai CPR sebesar 6,3% dengan nilai daya dukung tanah sebesar 9,1. Perhitungan tebal perkerasan lentur dengan menggunakan metode AASTO 1993 didapat 18 cm. Yang kedua, evaluasi kinerja simpang 4 Kalioso pada ruas jalan Solo Purwodadi. Simpang 4 Kalioso merupakan simpang tak bersinyal yang berada pada ruas jalan Solo Purwodadi dan memiliki peran strategis karena menghubungkan wilayah Sragen, Surakarta, Karanganyar, dan Boyolali. Tingginya volume kendaraan yang melintas simpang baik yang bergerak lurus maupun berbelok menyebabkan interaksi arus lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga aktivitas di sekitar simpang seperti pertokoan, pasar, dan kendaraan yang keluar masuk menimbulkan hambatan samping yang berdampak pada tundaan dan antrian kendaraan. Geometri simpang 4 Kalioso meliputi lebar pendekat, jumlah lajur, tipe simpang, serta kondisi lingkungan jalan di sekitar simpang. Solusi alternatif penanganan simpang 4 Kalioso pada penataan hambatan dan hambatan samping. Hasil survei lapangan menunjukkan adanya beberapa hambatan yang berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas pada area simpang. Hambatan samping yang ditemukan berupa aktivitas parkir kendaraan di depan pertokoan seperti keberadaan pedagang kaki lima atau PKL yang memanfaatkan area tepi jalan. Adapun hambatan fisik berupa tiang lampu hati-hati atau warning light,
pada mendekati barat, tiang jaringan Wi-Fi pada pendekat barat dan utara, serta papan reklaim pada pendekat utara dan timur. Pada alternatif penanganan simpang, dilakukan penataan hambatan samping untuk meningkatkan kapasitas simpang. Upaya yang dilakukan berupa penertiban aktivitas parkir di tepi jalan, pengaturan lokasi naik turun penumpang. Dengan adanya penanganan tersebut, tingkat hambatan samping diharapkan menurun sehingga nilai faktor hambatan samping meningkatkan dibanding kondisi existing. Perhitungan penanganan perbaikan kapasitas yang digunakan sebagai berikut. Kapasitas dasar, lebar pendekat rata-rata, faktor koreksi median pada jalan mayor, hambatan samping, rasio arus belok kiri, rasio belok kanan, dan mayoritas arus jalan minor, serta kapasitas. Yang ketiga, perencanaan tebal perkerasan lentur dengan metode AASTO 1993. Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang memiliki peranan penting dalam memperlancar pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Suatu jalan yang mengalami kerusakan biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatkan beban lalu lintas yang melebihi kapasitas rencana, sistem drainase tidak optimal, kualitas material perkerasan yang tidak sesuai spesifikasi, serta terlepas dari umur rencana. Lokasi penelitian ini diambil dalam studi perencanaan tebal perkerasan lentur yang berlokasi pada Jalan Grompol, Jambangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ruas jalan ini terletak di Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, dengan panjang mencapai 2,8 kilometer dan lebar 6 meter. Jalan ini merupakan jalan kolektor kelas 3B dengan tipe 1 jalur 2 lajur 2 arah. Waktu penelitian diambil 2 jam pagi, 2 jam siang, dan 2 jam sore selama 2 hari untuk mencapai data lalu lintas harian rata-rata atau LHR dan 1 hari untuk mengambil data daya dukung tanah CBR dengan DCP. Pengumpulan data yang dilakukan antara lain: satu, data primer; kedua, data sekunder. Alat yang digunakan yaitu alat tulis, meteran, handphone, laptop, alat DCP. Hasil dan pembahasan yang digunakan: satu, daya dukung tanah; kedua, analisa lalu lintas, yaitu ada umur rencana, volume lalu lintas harian rata-rata, menentukan angka ekivalen kendaraan, faktor pertumbuhan lalu lintas, faktor distribusi, dan yang terakhir menentukan nilai W18. Yang ketiga, perkerasan lentur AASTO 1993. Yang terakhir, rencana anggaran biaya. Yang keempat, evaluasi rel dan bantalan berdasarkan daya angkut lalu lintas atau Passington Next pada lintas trip Yogyakarta-Solo. Jalan rel merupakan prasarana utama dalam sistem transportasi kereta api yang sangat menentukan keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu perjalanan, sehingga kondisinya harus selalu dijaga dalam keadaan prima. Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, frekuensi perjalanan kereta api terus bertambah setiap tahun, sehingga menyebabkan lonjakan lalu lintas atau pesintonex yang dapat memicu kelelahan material, peningkatan tegangan rel, serta penurunan kualitas bantalan. Lintas Yogyakarta-Solo merupakan koridor yang padat dan strategis karena melayani kereta penumpang maupun barang setiap harinya, sehingga membutuhkan evaluasi keandalan struktur secara berkala guna mengidentifikasi titik rentan dan menyusun strategi pemeliharaan yang lebih efektif. Kesimpulan yang didapat: satu, berdasarkan hasil perhitungan tonase yang meliputi tonase lokomotif, tonase kereta penumpang harian, tonase kereta barang harian, serta tonase ekuivalen, diperoleh nilai Passington Next tahunan pada lintas trip Yogyakarta-Solo sebesar 29 juta ton per tahun.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa lintas ini menanggung beban lalu lintas kereta api yang cukup besar tiap tahunnya sebagai akibat dari tingginya intensitas perjalanan kereta penumpang maupun kereta barang yang melintas pada koridor ini. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan besaran daya angkut lintas tahunan yang diperoleh dan mengacu pada ketentuan klasifikasi kelas jalan rel yang berlaku, lintas trip Yogyakarta Solo termasuk jalan rel kelas 1. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis diperoleh tegangan pada rel mencapai nilai 1.196,027 kilogram per sentimeter persegi. Nilai tegangan yang didapat telah sesuai tegangan izin rel berdasarkan kelas jalan rel 1 yaitu 1.325 kilogram per sentimeter persegi. Yang terakhir, berdasarkan hasil analisis tegangan pada bantalan beton pratekan tipe N67 dengan mutu beton K600 yang terpasang pada lintas tip Jakarta Solo diperoleh beban yang diterima bantalan sebesar 10.164,18 kilogram. Yang kelima, ekuivalen struktur dan identifikasi kelas jalan rel rute Solo-Yogyakarta berdasarkan Pasington-Next. Manusia berpindah tempat adalah transportasi. Transportasi merupakan kebutuhan pokok manusia untuk mobilitas antar wilayah yang erat kaitannya dengan aktivitas sosial, ekonomi, barang, jasa, serta aspek lingkungan, politik, dan pertahanan keamanan. Lokasi penelitian ini diambil pada rute Solo-Yogyakarta, tepatnya dimulai dari stasiun Solo Balapan sampai stasiun Prambanan. Pengumpulan data yang dilakukan antara lain, satu data primer, kedua data sekunder. Alat yang digunakan, satu kamera, meter atau meteran medan, meteran rel, penggaris, buku dan alat tulis, laptop, terakhir formulir survei. Tahapan penelitian yaitu satu langkah-langkah penelitian, menyiapkan penelitian, mengumpulkan data dengan survei ke lokasi penelitian, menentukan kelas jalan rel berdasarkan tonase, perhitungan struktur jalan rel, penyusunan laporan hasil penelitian, serta schedule penelitian, dan terakhir bagan alir. Kesimpulan yang dapat diambil, satu daya angkut lintas tahunan diperoleh nilai sebesar 29,7 juta ton per tahun. Nilai tersebut menggambarkan besarnya beban lalu lintas kereta api yang diterima oleh lintas penelitian selama 1 tahun operasi. Kedua, kelas jalur rel sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 berdasarkan Pasington pada Jalan Rel Solo Yogyakarta merupakan kelas 1. Yang terakhir, kondisi aktual komponen struktur jalan rel rute Solo-Yogyakarta telah memenuhi standar spesifikasi resmi dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 untuk kelas jalan rel 1. Yang terakhir, penilaian kondisi perkerasan jalan dan penanganan kerusakan dengan metode Pavement Condition Index atau PCI. Jalan mempunyai peranan penting untuk mewujudkan perkembangan antar wilayah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan nasional. Kerusakan jalan menunjukkan suatu kondisi di mana jalan sudah tidak mampu memberikan kenyamanan dalam arus lalu lintas penggunaan jalan. Evaluasi kondisi perkerasan jalan memiliki peranan penting dalam menentukan prioritas serta jenis perbaikan jalan yang akan dilaksanakan. Berbagai penelitian mengenai evaluasi kondisi perkerasan jalan telah dilakukan beberapa wilayah di Indonesia dengan menggunakan metode CDI, IRI, PCI, dan Bina Marga. Lokasi penelitian ini di ruas Jalan Indronoto, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo dengan panjang 2,1 km dan lebar 7 meter pada STA 0 sampai dengan STA 2+100. Pembuatan data situasi dilakukan berdasarkan hasil observasi lapangan dan dokumentasi lokasi penelitian. Men-
Pengamatan bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada setiap slab STA 0 sampai 0+100 berdasarkan hasil survei lapangan pada segmen satu ditemukan beberapa jenis kerusakan yaitu spalling joint, polyset aggregate, divided slab, dan patching layer. Menentukan density kerusakan dividend slab, yaitu ada satu menentukan kelas kerusakan jalan pada dapat dilihat pada diperoleh hasil kelas medium dan high. Menentukan nilai corrected deduct value, yaitu dengan nilai corrected deduct value atau CDV diperoleh dari kurva hubungan antar nilai pengurangan TDV dan nilai pengurangan atau DV dengan memilih kurva yang sesuai. Dari pengamatan dan survei yang telah dilakukan pada ruas jalan Indronoto STA 0 sampai dengan 12 100 yang kemudian dilakukan analisa dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa satu, terdapat 9 jenis kerusakan di Jalan Indronoto. Yang kedua, kondisi PCI untuk Jalan Indronoto adalah 73,24, yaitu termasuk golongan baik atau good. Yang terakhir, berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian kondisi perkerasan menggunakan metode PCI atau Pavement Condition Index, penanganan kerusakan pada ruas Jalan Indronoto Kabupaten Sukoharjo dilakukan sesuai dengan jenis dan tingkat keparahan kerusakan yang ditemukan 9 jenis. Terakhir, ada anggaran biaya yang diperlukan untuk perbaikan Jalan Indronoto adalah sebesar 290.318.000 rupiah. Sekian paparan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.